Sebagai ketua OSIS periode 2024-2025 di SMA Tarsius Vireta. Jadi pengurus OSIS tuh aku bisa menyimpulkan nggak mudah, Kak. Betul? Betul banget. Ada proker dari Humas kayak creativity. Nah itu tuh mengundang para siswa itu buat bikin doodle art. Program kerja dari si Rohani itu kayak semisal Do Angelus atau nggak Saat Teduh. Kak Gracia mention positif 11. Kepanjangannya itu pengurus OSIS SMA Tarsius Vireta, teman-teman. Instagram Vireta Channel. Jangan lupa follow ya teman-teman. Iya. Vireta Channel OSIS SMA Tarsius Vireta. Benar banget. Halo Sobat YBHK, selamat datang kembali di podcast Sukses Bersama YBHK. Dan kali ini Sobat YBHK, di episode kali ini saya Dirlen kedatangan tamu sosok pemimpin dari SMA Tarsius Vireta. Halo Kak. Halo. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya dan mungkin jabatan Kakak saat ini? Halo semuanya, nama aku Gracia Selian Anggariwula Natasha. Aku sekolah di SMA Tarsius Vireta dan sekarang aku kelas 11-3. Aku ini menjabat sebagai ketua OSIS periode 2024-2025 di SMA Tarsius Vireta. Sang ketua OSIS SMA Tarsius Vireta hadir bersama kita di episode kali ini. Nah, Kak Gracia, sebagai ketua OSIS nih, apa saja sih tantangan-tantangan ataupun mungkin masalah-masalah yang timbul selama kakak menjabat sekian bulan sebagai ketua OSIS SMA Tarsius Vireta? Tadi masalah atau tantangan-tantangan ya, Dewan? Betul. Sebenarnya masalah atau tantangan-tantangan yang saya hadapi sih sebenarnya banyak banget ya sebagai ketua OSIS ini. Kayak semisal dari keanggotaannya kurang kompak, kayak kurang aktif, kurang inisiatif, juga kadang tuh ada miskomunikasi gitu di antara para anggota-anggota OSIS gitu. Kalau kayak gitu, gimana cara Kak Gracia selaku pemimpin dan ketua OSIS bagi mereka ini mengatasi hal tersebut nih Kak? Nah, cara aku sih sebenarnya simpel aja ya, tergantung juga dari individu-individunya mau atau enggak buat berkembang gitu loh. Jadi dari masalah yang tadi aku sebutin itu kayak kurang kompak, dari kurang inisiatifnya dan kurang keaktifannya itu mungkin bisa diajak untuk bersama-sama jadi lebih bersama lagi dalam menjalankan suatu proker atau suatu event gitu. Jadi kita tuh jalannya itu bersama-sama, jadi aktif bareng-bareng dan inisiatifnya bareng-bareng juga. Terus kalau di masalah miskomunikasi itu pasti sering banget dong miskomunikasi antara pembina OSIS atau enggak dari panitia-panitia event tertentu gitu. Jadi buat ngatasin masalah itu sih sebenarnya ada banyak jalan ya. Tergantung miskomunikasinya itu yang berat atau yang ringan gitu. Jadi kalau semisal yang ringan itu kita bisa berbincang dengan seluruh panitia, kan itu ada grup WhatsApp pasti. Di grup panitia kita akan membahas secara lebih detail lagi tentang miskomunikasi yang terjadi. Terus apabila miskomunikasi dengan pembina OSIS, kita bisa mendatangi para pembina OSIS yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab di event tersebut atau di proker yang kita jalani gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi yang ada lagi di event atau proker yang kita jalani. Seperti itu ya. Jadi harus lebih kompak, harus lebih sering berkomunikasi agar segala masalah ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik ya Kak Gracia ya. Iya benar banget. Oke, nah sejauh ini nih tadi kan tadi Kak Gracia atau aku sudah bertanya soal dari sisi Kak Gracia sendiri. Aku mau mencari atau menggali lebih dalam lagi informasi bagaimana sih di balik layar OSIS. Jadi apa saja sih Kak tahapan-tahapan yang dilalui oleh teman-teman dari pengurus OSIS SMA Tarsius Vireta untuk merencanakan lalu mempersiapkan dan melaksanakan event-event yang ada? Wah, kalau tahapan-tahapan itu pasti panjang banget ya. Kayak kalau dari awal banget nih, kita tuh pasti dari proker-proker yang udah disetujui nama pembina, itu kan pasti ada waktunya itu bakal dijalanin bulan kapan atau tanggal berapa gitu. Jadi 1 bulan sebelum
event itu dilaksanakan itu pasti dari inti OSIS sendiri itu udah ngeliat duluan nih proker apa sih itu, terus diadainnya itu ada barengan atau enggak sama proker dari si lainnya gitu. Terus setelah dilihat seperti itu, nanti kita tuh membuat kepanitiaan dari event tersebut. Setelah membuat kepanitiaan itu, kita bakalan konsultasi dulu ke pembina OSIS terkait dengan seperti nomor renov untuk proposal yang akan kita buat, terus juga buat koordinator gurunya siapa yang bakalan mendampingi event tersebut, juga pembina OSISnya siapa yang bertanggung jawab di event tersebut gitu. Terus setelah hal-hal itu sudah ditentukan, kita itu bakal ngakuin rapat perdana yang bakalan diadain sesuai dengan yang udah kita sepakati bersama-sama dengan para pembina OSIS juga. Terus kita tuh di rapat perdana itu ngebahas banyak banget, kayak misal tema gitu, lomba-lombanya dan juga timeline eventnya gitu. Terus setelah rapat perdana itu kita tuh bakalan ada pelaksanaan eventnya. Jadi kan tadi aku udah bilang timeline lombanya. Nah itu tuh nanti lombanya bakal diadain kapan sih, dan itu panitianya itu bakalan keluar di hari itu juga buat bertanggung jawab untuk menjalankan lomba yang sudah disepakati. Nah setelah penjalanan lombanya itu bakalan ada rapat evaluasi. Nah Rapat evaluasi itu apa tuh Kak? Rapat evaluasi itu sebenarnya sih rapat buat kayak kita ngelihat di event yang sudah kita laksanain itu ada kekurangan atau enggak, ada yang salah atau enggak, ada yang harus diperbaiki atau enggak gitu. Jadi nanti setiap CY dari inti dan juga dari CY di bawahnya itu bakalan ngomongin tentang apa yang terjadi selama sebelum event, pokoknya dari persiapan eventnya sampai eventnya selesai gitu. Jadi perjalanannya untuk mempersiapkan sampai melaksanakannya pun sangat panjang ya. Bahkan setelah melaksanakan pun ada tadi yang disebut dengan rapat evaluasi agar apa yang menjadi kekurangan di event-event yang sudah dilakukan itu bisa diperbaiki untuk event-event selanjutnya ya Kak ya. Iya, betul banget. Jadi memang pengurus OSIS ini walaupun kelihatannya kayak mereka ini yang selalu menyiapkan event, tapi mereka juga selalu belajar ya Kak, belajar dari event-event sebelumnya agar untuk event-event selanjutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi dalam hal mempersiapkannya hingga melaksanakan di hari hanya ya Kak Gracia. Jadi teman-teman, jadi pengurus OSIS tuh aku bisa menyimpulkan nggak mudah Kak. Betul? Betul banget. Menurut Kak Gracia nggak mudah ya? Iya. Karena memang banyak sekali tugas-tugasnya, besar sekali tanggung jawabnya. Bahkan tanggung jawabnya bukan hanya untuk di OSIS ya, tapi mereka juga harus ingat mereka punya tanggung jawab sebagai siswa ataupun siswi, dan juga tanggung jawab kepada pribadi mereka sendiri ya Kak. Jadi tugas-tugas itu semuanya harus mereka laksanakan dengan baik. Jangan sampai ada yang mengganggu sehingga kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari mereka bisa terganggu ya Kak Gracia ya. Nah, tadi kan kita udah melihat nih bagaimana OSIS ini bisa mempersiapkan event. Dari event-event yang dijalankan OSIS nih Kak, menurut Kakak selaku ketua OSIS bagaimana sih event-event atau bagaimana cara OSIS ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif nih, terutama di SMA Tarsius Vreta Kak? Nah, buat jawaban dari pertanyaan kamu tadi itu sebenarnya banyak banget ya kontribusi dari OSIS buat sekolah SMA Tarsius Vreta. Nah, tapi aku mentionnya 2 aja nih, soalnya kalau kebanyakan nanti durasinya makin panjang deh. Kalau semisal nih, kalau dari proker kita tuh ada proker dari Humas kayak creativity. Nah, itu tuh mengundang para siswa itu buat bikin doodle art gitu. Jadi itu tuh kayak mengembangkan minat bakat para siswa gitu loh dalam hal menggambar. Jadi itu bisa meningkatkan kreativitas para siswa gitu. Jadi nanti hasil dari doodle art yang mereka bikin itu bakalan ditampilin di feeds Instagram Vreta Channel gitu. Instagram Vreta Channel. Vreta Channel jangan lupa follow ya teman-teman. Vreta Channel OSIS SMA Tarsius Vreta. Benar banget. Terus yang kedua ini ada juga program kerja dari Syia Rohani itu kayak semisal Doa Angelus atau nggak Saat Teduh. Nah itu tuh mengajak keaktifan para siswa-siswi SMA Tarsius Vreta buat aktif dalam berdoa bersama. Jadi tuh nanti
para siswa dari perwakilan kelasnya yang sudah ditunjuk itu nanti tuh bakal berdoa bersama di radio. Jadi perwakilan kelas itu yang bakal memimpin dan teman-teman lainnya itu mengikuti di dalam kelas gitu. Jadi OSIS ini tuh seperti menjadi wadah ya Kak, wadah bagi siswa-siswi di SMA Tarsius Wisnu untuk mereka bisa mengembangkan dan menyalurkan bakat-bakat minat dan bakat mereka ya. Seperti tadi ada doodle art dan Kak Gracia juga mention di awal sebenarnya banyak sekali tapi hanya bisa disebutkan 2. Jadi memang OSIS SMA Tarsius Wisnu ini teman-teman semua sobat YBHK bisa dilihat dari penjelasan Kak Gracia kalau OSIS SMA Tarsius Wisnu ini tuh memberikan kesempatan bagi siswa-siswi SMA Tarsius Wisnu untuk mereka bisa menampilkan dan mengembangkan minat dan bakat mereka ya. Jadi di SMA Tarsius Wisnu yang teman-teman kembangkan itu bukan hanya sekedar akademisnya, tetapi juga minat dan bakat teman-teman tentunya akan dikembangkan dan disalurkan di SMA Tarsius Wisnu ini. Nah, dampak nyatanya tuh apa Kak dari hal tersebut? Dampak nyatanya itu dari yang proker-proker yang udah aku sebutin tadi, itu tuh bakalan meningkatkan kebersamaan dari para siswa-siswa di kelas dan juga dari para anggota OSIS tentunya. Terus juga bakalan meningkatkan kreativitas dari murid-murid. Terus juga apa lagi ya? Banyak lah ya pokoknya. Iya. Sangat banyak ya teman-teman dampak nyata, dampak positif pada bukan hanya kepada sekolah, bukan hanya kepada pengurus OSIS, tapi juga tentunya siswa-siswi SMA Tarsius Wisnu. Nah, kita nih udah ada di penghujung Kak. Aku mau nanya nih, bagaimana sih kesan-kesan dan pesan-pesan ataupun harapan Kakak sebagai Ketua OSIS SMA Tarsius Wisnu yang di periode 2024-2025 ini selama Kakak menjabat sekian bulan menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Tarsius Wisnu. Nah, kalau kesan saya nih dari beberapa bulan yang saya sudah menjabat jadi Ketua OSIS itu, saya sebenarnya kaget sih. Kaget? Iya benar, saya kaget banget kayak, wah saya kepilih nih jadi Ketua OSIS, jadi kayak tanggung jawab saya jadi bertambah nih. Terus juga pastinya tugas-tugas saya jadi nambah dong. Terus kalau buat pesan saya buat di pengurus-pengurus OSIS di Positif 11 ini, pastinya semoga kalian semua bisa lebih aktif lagi, lebih inisiatif lagi, dan juga lebih bertanggung jawab lagi terhadap proker-proker yang sudah kalian tentukan gitu. Sebentar, sebelum kita tutup. Tadi Kak Gracia mention Positif 11. Positif 11 seperti yang ada di almetnya Kak Gracia. Positif ini kepanjangannya apa Kak maksudnya nih? Nah, positif ini tuh kepanjangannya itu pengurus OSIS SMA Tarsius Wisnu teman-teman. Wah, jadi pengurus OSIS SMA Tarsius Wisnu tuh seperti ada istilah atau namanya sendiri ya Kak. Wah, keren banget sih. Dan juga tadi jangan lupa ya di follow Vireta Channel. Itu adalah official Instagram account dari OSIS SMA Tarsius Wisnu. Iya, benar banget. Jadi sobat YBHK semua, di episode kali ini bersama Kak Gracia sebagai Ketua OSIS SMA Tarsius Wisnu, kita di sini tuh belajar banyak sekali ya. Kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, seorang pengurus OSIS yang baik. Perlu diingat kalau dari apa yang Kak Gracia sampaikan tadi, kalau pengurus OSIS itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jadi pengurus OSIS bukanlah hanya sebagai suatu jabatan, bahkan bukanlah hanya suatu kebanggaan, tapi juga merupakan suatu tanggung jawab agar bisa mensukseskan program-program sekolah dan program-program OSIS ya Kak Gracia ya. Jadi butuh banyak sekali tenaga, pengorbanan terhadap waktu, tenaga teman-teman semua agar bisa menjadi pengurus OSIS yang baik. Oke, Kak Gracia, terima kasih banyak atas informasi dan tips and triknya kepada kita semua di sini sobat YBHK. Saya harap mungkin dari Kak Gracia juga saya yakin teman-teman sobat YBHK semua yang saat ini menjadi pengurus OSIS dan juga mungkin ingin menjadi pengurus OSIS bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Gracia dan bisa kedepannya menjadi pengurus OSIS yang jauh lebih baik lagi. Baik, untuk episode kali ini sebenarnya cukup. Terima kasih banyak Kak Gracia, dan untuk teman-teman sobat YBHK semua, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast Sukses Bersama YBHK di episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.